A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, amma ba'du. Abang, kakak, ayah, bunda, keluarga besar Bebas Riba Indonesia. Malam hari ini nih di Jakarta saya ketemu dengan senior saya. Wah, jurnalis senior, YouTuber juga, subscribernya jauh di atas YouTube ini. Semoga malam hari ini kita banyak dapat hikmah dari cerita-cerita beliau. Kalau dulu waktu zaman saya masih sekolah nih, Om. Nah, terus saya suka nonton RCTI yang viral itu siaran apa? Sergap. Nah, di situ kan ada sosok Bang Napi. Nah, siapa orang-orang kreatif di balik Bang Napi ini? Inilah orangnya. Salah satunya, Masya Allah. Dan untuk kenal lebih jauh, ya silahkan bagi Om Yaskur kenalin dulu nih ke keluarga Bebas Riba Indonesia. Oke. Silakan Om. Saya mantan wartawan di RCTI, wartawan TV. Salah satu garapan kita itu di samping saya banyak bikin dokumenter, tapi ada juga bikin, kalau mungkin dulu sekarang namanya reality show kali ya. Iya, reality show. Kayak gitu ya. Bang Napi dulu salah satunya. Di samping cerita Bang Napi itu kita mengangkat sisi yang ingin diketahui oleh masyarakat karena terkait dengan keamanan. Kalau keamanan itu selalu menarik buat dilihat sama orang. Oke. Salah satu, kalau orang yang ngerti jurnalistik, salah satu yang menarik untuk dilihat sama orang adalah cerita-cerita yang terkait dengan keamanan. Nah, disitulah kita tampilkan Bang Napi. Sebenarnya Bang Napi ini semacam apa ya? Cerita pendek agar orang bisa waspada, agar orang bisa jangan lengah gitu loh. Ya. Karena kejahatan itu bukan selalu karena si pelaku kejahatan ini pengen, tapi kalau kita lengah, kadang orang tercetus tuh di kepalanya untuk berbuat jahat. Tuh. Kalau memang punya niat jahat ini yang harus kita cegah. Kadang kita sendiri juga bisa mempengaruhi orang tuh. Misalnya kayak ibu-ibu pergi ke pasar dengan perhiasan banyak. Itu kan bisa memicu orang gitu loh untuk menjamret atau apa. Itu yang harus dihindari. Itu pesan-pesan yang Bang Napi. Dari Bang Napi. Iya. Jadi kita harus selalu mawas diri lah gitu. Jangan mancing orang juga. Kira-kira gitu. Berarti sama dong Om dengan yang mau kita bahas malam hari ini. Bisa jadi. Karena dari beberapa konten yang saya buat, ternyata kadang riba itu bukan karena ada niat dari pelakunya. Oh gitu. Tapi juga karena ada kesempatan. Maka waspadalah, waspadalah. Waspada sama riba. Bukan sama kejahatan aja. Nah, malam hari ini saya pengen nanya nih ke Om Yaskur nih. Punya kisah nggak tentang angsuran? Angsuran? Saya sendiri. Ya, saya mungkin sama kayak rata-rata masyarakat pengen punya rumah. Punya rumah. Kalau pengen punya rumah, belum cukup tabungan, ngangsur. Ngangsur. Cuman waktu itu saya tanya-tanya gimana sih angsuran rumah itu secara hukum Islam gitu. Ada yang bilang darurat kalau situasi kayak gitu. Waktu itu kan saya nyimpen tuh bank syariah tuh baru muncul satu-satu. Iya. Nah, terus saya pernah deketin bank syariah, ternyata kok jadi lebih mahal. Jadi lebih mahal? Lebih mahal. Karena misal harga rumah 100 gitu kan. Dengan 10 tahun saya nyicil, dihitung-hitung jadi lebih mahal dari harga itu. Nah, tapi kalau menurut Ustadz tertentu itu kan harga yang disepakati. Itu nggak jatuh dengan riba gitu. Tapi kalau dihitung dengan bank, dengan cicilan bunga segala macam, memang dihitung agak lebih kecil.
Lebih murah ya? Lebih murah Oh, sedikit. ini masukan nih sebenarnya nih. Nah, terus udahlah kita pilih aja Bang, karena kemampuan kita masih gini gitu. Cuman masih kurang ilmu kan, gitu coba. Cuman memang ada akibat belakang hari. Tahun berapa tuh Om? Waktu Kita mulai buka kredit, saya berapa kali buka kredit rumah dan selalu gagal dengan macam-macam sebab gitu ya. Oke. Pertama, bikin rumah, cicilan rumah pertama itu yang digagas sama organisasi kewartawanan untuk beli rumah dengan kredit. Itu gagal. Pengembangnya kabur. Ya. Alhamdulillah ketika kita sebut alhamdulillah karena dana yang udah saya masukkan, ada orang pengen beli rumah itu dan kebetulan saya butuh duit, saya jual lagi, harganya nggak saya tambahin, sebanyak duit saya yang keluar aja. Oke. Nah, saya lepas, cuman saya nggak jadi punya rumah kan. Nah, kemudian masuk lagi yang kedua, tetap dengan kredit, lagi berjalan harusnya 1 tahun itu udah terima kunci. Tapi ternyata dalam 1 tahun itu gagal lagi. Kena krismon. 98. 98. Kena krismon, batal lagi punya rumah. Duit saya dulu harga rumah itu masih 52 juta. Duit yang udah saya store tuh sekitar hampir 5 juta. Alhamdulillah, ini alhamdulillah lagi. Duitnya tetap nggak hilang. Cuman balikinnya dari lama. 4 tahun baru lunas tuh duit, dikembaliin sama banknya. Sama banknya tuh kena likuidasi kan. Nah itu. Jadi bank penggantinya ini nyicil ke kita selama itu. Ya udah, saya anggap itu. Yang kedua nih yang paling terakhir, saya nyicil rumah, alhamdulillah berhasil. Selesai. 2017 selesai. Oke. Nah, cuman mulainya rezeki jadi agak seret setelah itu. mulai ngambil rumahnya tahun berapa tuh? 2000, yang terakhir. 2008. 2008. Selesai 2017. Ya. Berarti ya 9 tahun ya? 10 tahun lebih kurang. Saya ditawarin untuk 15 tahun, saya nggak mau. Kelamaan. Di samping kelamaan, saya takut ada situasi lagi yang bisa mempengaruhi. Ya, seperti pengalaman sebelumnya. Nah, gitu. Selama masa ngangsur tadi Om, apa tuh pengalaman-pengalaman menarik yang Om pernah rasakan? Nah, salah satunya itu kan, banyak kegagalan, untung nggak tahu kok saya masih dibantu gitu sama Allah gitu kan. Kembali duit walaupun dengan kepotong-potong gitu ya, tapi alhamdulillah balik. Cuman memang ujung-ujungnya nggak tahu ya kok rezeki itu agak suka terhambat, suka apa. Nggak bisa merancang sebuah pendapatan yang lebih ini, yang lebih aja, lebih aman, lebih berkah, maksud berkah berkembang gitu kan. Nah, ini sampai sekarang susah tuh. Entah itu karena akibat itu atau gimana ya menurut Pak Ustadz? Ya, nanti. Jadi selama ngangsur itu untuk pendapatan malah jadinya nggak mantap ya? Iya, seperti ada apa ya, hambatan terus gitu. Kalaupun dapat nggak pernah bisa meledak. Nggak bisa meledak lagi, selalu segitu aja terus. Padahal rasanya sih pengorbanannya lebih besar gitu loh dari pendapatan. Tapi sekarang udah selesai. Udah selesai, cuman kan efeknya masih kena gitu. Efeknya masih? Iya, masih ngerasain. Apa efeknya yang masih terasa sampai sekarang? Rezeki seret. Rezeki seret? Iya. Rezeki seret. Jadi kalau kita mau baca Quran, di awal kan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa tuh Maha Pengasih? Maha Pengasih itu Allah tidak membanding-bandingkan hambanya. Mau dia Muslim, mau tidak dia non Muslim,
Mau dia alim, mau dia taat, ataupun dia ngebangsat, semuanya dikasih rezeki semua. Itu pengasih. Itulah hebatnya Allah. Jadi kalau pengasih Semuanya dikasih. Kalau penyayang ya? Kalau penyayang, artinya apa? Ada orang-orang yang lebih spesial lagi. Spesifiknya itu siapa? Spesifiknya itu orang-orang muslim yang betul-betul bertakwa. Yang betul-betul ngejalani ajaran Islam secara kafah, secara mantap. Maka rizkinya itu jauh luar biasa dibanding yang fase sebelumnya. Allah kasihnya bukan lagi lewat jalur logika, tapi lewat jalur tauhid. Kalau saya kayak kemarin tuh jalur apa tuh? Ya dikasih sih. Masih dikasih. Iya, ya mudah-mudahan habis malam ini Insyaallah. Om Yaskur jadi orang yang makin mantap dakwah di jurnalisnya lewat jalur tauhid. Nyampaikan segala sesuatu dengan harapan biar banyak masyarakat tahu. Begini loh kondisi teman-teman kita di sekitar, dan lain sebagainya. Gitu kira-kira. Memang konten YouTube saya tuh banyak mengangkat cerita seperti itu ya. Kayak ada satu orang ibu di kampung di daerah Sawalunto sana. Itu dia luar biasa perjuangannya. Suaminya itu nggak mampu gitu kan. Anaknya itu juga belum, masih kecil gitu kan. Nah, akhirnya saya tertarik. Profesinya itu serabutan, tapi ada satu yang sangat menarik. Ibu ini bisa manjat kelapa. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Dan dia latihannya tahu saat hamil 6 bulan. Allah. Karena apa? Saat itu dia nggak ada yang bisa dimakan. Dia cuma punya daun ubi kayu itu. Dia mau bikin jadi gulai. Nah, gulai itu kan perlu santan. Ada di kelapa. Saking inginnya, mungkin entah karena lapar, entah apa, dia berhasil tuh panjat pohon. Lagi hamil 6 bulan. Akhirnya itu jadi mata pencaharian dia. Allah. Di samping pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, tapi kehidupan ekonominya tetap begitu aja. Jadi rumah dia itu di sebuah lahan yang diberi orang pinjam. Bukan hak milik. Jadi dipinjemin. Bangunannya itu cuma dari bambu. Ukuran mungkin segede ruangan ini lebih kurang ya. Nah, itu udah reot. Nggak bisa dibenerin. Dan Pemda atau desanya nggak bisa bantu. Karena itu lahan bukan lahan dia, mas lahan orang. Nah, itu susahnya. Jadi akhirnya saya pikir mungkin lewat YouTube ini ibu ini bisa terbantu. Alhamdulillah. Waktu saya bikin itu ada yang nyumbang. Ada yang tertarik ngeliat itu, disumbang. Malah dia dapat lebih banyak dari saya. Iya, saya cuma dapat berapa dari YouTube untuk konten itu. Dia udah ngantongin di awal. Ya, saya sih nggak mikirin itu, cuman mikirin. Memang ada komen-komen di situ bilang, wah lo manfaatin orang nih untuk YouTube lo nih. Terus saya terangin, kita dapat di sini juga nggak banyak bos. Ini orang supaya bantu dia maksudnya. Betul. Bukan kita nyari untung dari orang-orang itu. Ya nggak enak juga kali. Dia bilang kan ada berapa angle tuh gambar saya. Dia bilang ini orang disuruh berulang-ulang naik turun kelapa. Enggak. Saya pakai 2 kamera. Nah, mungkin saya ulang-ulang itu kan capek kan. Jadi tuh 2 kamera saya edit seakan-akan banyak gitu kan. Nah itu mungkin mereka nggak tahu teknik editing di situ gitu kan. Nah, akhirnya mungkin ada pemahaman baru di antara viewer tuh mulai itu kan. Ya memang resiko kita bikin konten di YouTube pasti ada positif negatif di komennya. Itu selalu. Tinggal di kita mau mensikapinya. Ada yang marah-marah gitu kan, tapi ada juga yang berusaha nerangin situasinya.
Wah, kayak gitu. Kalau saya nggak pernah baca komen, Om. Kenapa gitu? Karena niat bikin konten seperti ini ya satu, cari wasilah nebus dosa di masa lalu. Oh. Dosa saya lewat mulut, dulu ngajak orang untuk kredit dan lain sebagainya. Oh, Hari dulu ini emang kerja apa? Kok ngajak orang kredit? dulu waktu masih di ya, dulu waktu masih di bank kan gitu kerjaannya. Oh, Jadi pernah di bank niatnya bikin YouTube ini ya cuma cari wasilah, hapus dosa di masa lalu. Nah, yang kedua, memberikan edukasi kepada banyak masyarakat bahwasannya banyak orang yang melewati fase-fase proses mulai dari terkena riba sampai dengan bebas dari riba sampai dengan selesai. Itu ternyata memang perjuangannya tidak sesimpel hubungan orang. Ya, Banyak yang punya banyak pengalaman mirip. Ya. Nah, yang ketiga terkadang Tapi tadi ini menarik nih. Orang yang menganjurkan riba akhirnya berusaha meniadakan riba. Ya, Ini gimana? yang bisa meniadakan kan dari Allah. Kita lebih cari wasilah. Yang ketiga, ya semoga ini jadi warisan buat anak keturunan saya. Bahwasanya dulu orang tuanya, bapaknya pernah salah, tapi mempertanggungjawabkan kesalahannya secara gentle, dengan berani berbicara, berani tampil, dan semoga bisa diambil pelajaran oleh anak keturunan saya nanti untuk tidak mengulangi hal yang sama dan harus jadi manusia yang lebih baik daripada orang tua. Ini tujuan saya bikin konten, Om. Oh begitu ya. Jadi mau berapa yang nge-like, berapa yang nonton, apapun komentarnya, kita niatkan Bismillah, niatkan Allah. Alhamdulillah ta'ala. Gitu. Nah, dan yang tadi Om cerita itu tentang ibu yang usia hamil 6 bulan manjat kelapa, antum bikin konten, akhirnya banyak yang bantu beliau. Itu contoh dari zona tauhid yang saya bilang sebelumnya. Oh boleh gitu ya. Artinya apa? Dia manjat kelapa bukan ngejar biar jadi konten. Dia manjat kelapa karena memang dia lagi butuh. Dia manjat kelapa karena memang dia ingin makan metik kelapa, pengen santannya. Tidak ada tujuan dia mau terkenal, tidak ada tujuan untuk biar diperhatiin orang segala macam. Tapi atas izin Allah ada orang baik seperti antum yang dikirim ke sana mengangkat kisahnya. Akhirnya banyak orang-orang baik di luar sana digerakkan Allah untuk menonton, bahkan menggeser saldonya bantu ibu tadi. Itu zona tauhid. Alhamdulillah. Nggak ada ini ya kan? Satu kali manjat kelapa dapat 10.000. Berarti kalau mau dapat 100.000, 10 kali dong. Ini kan nggak gitu kisahnya. Enggak. Dia hanya ngerjakan natural, pasrah sama Allah, atas izin Allah, dapat rezeki dari tempat lain. Gitu. Jadi nggak perlu ngutang-ngutang atau buka kredit untuk nambah sejahtera gitu ya. Manjat pohon kelapa aja. Ya, mungkin ini abang kakak benar sekalian bincang-bincang kita. Sebelum saya tutup nih Om, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman keluarga bebas riba Indonesia yang mungkin masih dalam proses menyelesaikan hutangnya, ingin membebaskan dirinya dari riba dan lain-lain? Silakan Om. Ini saya sebenarnya ngomong untuk diri saya aja nih. Kalau untuk nasihatin orang belum mampu. Belum berani. Belum berani dan belum mampu gitu kan. Cuman saya ngelihat ya, kalau terkait dengan duit itu hati-hati lah gitu kan. Langkah kaki itu, karena saya ngerasain efeknya sampai sekarang nih, bahwa kalau sesuatu yang nggak sesuai dengan syariah itu efek bisa jangka panjang, bukan saat ini aja, mungkin ke depan atau mungkin di keturunan kita juga kena efeknya. Kena efeknya ya? Iya, jadi saya sekarang berusaha gini, gimana untuk Allah tuh lebih ridho lah sama kita. Hidup kita ini kan nggak lama tuh. Nah ini saya lagi nyoba gitu. Emang susah gitu ya. Ya mungkin dari dalam keluarga juga ada konflik gara-gara kita berusaha memperbaiki diri gitu kan. Bisa juga orang-orang tuh nggak paham, tapi nggak masalah itu. Yang penting kita usahain aja. Tuh Allah cuma bilang lo usaha aja, selebihnya gue yang ngurus. Mas, ya pasrah aja kan. Tuh.
mudah-mudahan dengan apa yang kita coba ini adalah perubahan gitu kan. Amin. Itu mudah-mudahan. Amin. Toh. Makasih banyak Om Yaskur sudah sharing-sharing sama keluarga Bebas Riba Indonesia. Mari kita doakan semoga seluruh yang menyaksikan tayangan ini semoga bisa hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah, istiqomah sampai jannah. Amin. Yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik datang dari kami berdua. Kami mohon maaf. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di surganya Allah. Salam lunas, ini Om, salam lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa nih? Salam lunas. Salam lunas.